Secara teoritis, variabel penelitian dapat diartikan sebagai suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sebagian besar para ahli mendefinisikan variabel penelitian sebagai kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasi, dikontrol, atau diobservasikan dalam suatu penelitian. Selain itu, beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan kejelasannya, ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu, apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya. Para ahli telah mendefinisikan variabel sebagai berikut. Ada 7 orang para ahli yang telah mendefinisikannya. Yang pertama, ada Hatch dan Farhadi pada tahun 1941. Menurut mereka, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya, atau satu objek dengan objek yang lainnya. Dan yang kedua ada Kerlinger pada tahun 1973. Variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari, misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada Tiger pada tahun 1981. Menurut beliau, variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Dan yang keempat ada Bismamurti pada tahun 1996. Menurut beliau, variabel didefinisikan sebagai fenomena yang mempunyai variasi nilai. Variasi nilai itu bisa diukur secara kualitatif atau kuantitatif. Dan yang kelima ada Sudikdo Sostro Asmoro. Dan menurut beliau juga, variabel merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek yang lainnya. Dan yang keenam, ada Dr. Ahmad Watik praktiknya. Pada tahun 2007, variabel adalah konsep yang mempunyai variabilitas, sedangkan konsep adalah penggambaran atau abstraksi dari suatu fenomena tertentu. Konsep yang berupa apapun, asal mempunyai ciri yang bervariasi, maka dapat disebut sebagai variabel. Dengan demikian, variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bervariasi. Dan yang terakhir ada Dr. Sukitjo Notoatmojo pada tahun 2002. Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. Misalnya, umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, pengetahuan, pendapatan, penyakit, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis variabel. Jenis-jenis variabel terbagi menjadi 6. Yang pertama, variabel dependen atau variabel tidak bebas. Variabel tidak bebas adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, mengubah, atau mengganti variabel bebas. Menurut fungsinya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua ada variabel independen atau biasa disebut variabel bebas, yang memiliki arti yaitu kondisi-kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungan-hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Menurut fungsinya, variabel ini mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas berpengaruh dalam variabel lain. Dan yang ketiga ada variabel intervening atau yaitu variabel yang berfungsi menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Hubungan itu dapat menyangkut sebab akibat ataupun pengaruh atau terpengaruh. Variabel ini merupakan variabel penyala yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahan atau tumbuhnya variabel dependen. Ada variabel intervening.
yaitu variabel yang berfungsi menghubungkan variabel satu dengan variabel lain. Hubungan itu dapat menyangkut sebab akibat ataupun pengaruh atau terpengaruh. Variabel ini merupakan variabel penyela yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dan yang keempat, ada variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Variabel tersebut juga sebagai variabel independen yang kedua. Dan yang kelima, ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang membatasi atau mewarnai variabel moderator. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain, terutama yang berkaitan dengan variabel moderator. Dan yang terakhir ada variabel acak atau random yang fungsinya dapat diabaikan dan pengaruhnya dapat tidak diperhatikan. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rina Dwimiani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Oki Ramadhan. Di sini saya akan membahas pengukuran variabel. Dalam pengukuran variabel ini dapat dikelompokkan menjadi 4 skala. Yang pertama, ada skala nominal. Jadi di skala nominal ini terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Misalnya, jenis kelamin dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pekerjaan dapat dibedakan, petani, pegawai, pedagang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada skala ordinal. Jadi skala ordinal adalah skala data kontinu yang batas satu variasi nilai ke variasi nilai yang lain tidak jelas. Sehingga yang dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada nilai yang lain. Contohnya, tingkat pendidikan dikategorikan SD, SMP, SMA, dan PT. Pendapatan dibedakan menjadi tinggi, sedang, atau rendah. Yang ketiga ada skala interval. Dikatakan skala interval bila jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan satu dengan nilai pengamatan lainnya dapat diketahui secara pasti. Contohnya seperti tingkat kecerdasan, jarak, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada skala rasio atau skala perbandingan. Jadi skala yang di samping batas intervalnya jelas. Juga variasi nilainya itu dia mempunyai batas yang tegas dan mutlak atau mempunyai nilai nol absolut. Misalnya berat badan, dosis obat, atau pada denyut nadi. Selanjutnya ada korelasi antar variabel. Di sini dalam korelasi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada korelasi simetris. Korelasi ini terjadi bila antar dua variabel itu terdapat hubungan, tetapi tidak ada mekanisme mempengaruhi, masing-masing bersifat mandiri. Korelasi simetris terjadi karena kebetulan atau sama-sama merupakan akibat dari faktor yang sama dan sama-sama sebagai indikator dari suatu konsep yang sama. Selanjutnya ada korelasi asimetris. Korelasi ini ialah korelasi antara dua variabel di mana variabel yang satu itu dia bersifat mempengaruhi variabel yang lain itu dia hanya bebas dan tidak terikat. Yang ketiga ada korelasi timbal balik. Korelasi antar dua variabel yang antar keduanya itu saling pengaruh dan mempengaruhi. Dan yang terakhir ada paradigma. Jadi paradigma penelitian ini merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori. Secara umum, paradigma itu dapat diklasifikasikan dalam 2 bagian atau 2 kelompok. Yang pertama, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf karena kami dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inside my own world of make-believe.